warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak-bapak, Ibu-ibu, alhamdulillah pagi hari ini kita diberi kesehatan, diberi kesempatan sehingga bisa hadir pada pengajian Rabu pagi di Masjid Darul Muttaqin ini, masa persiapan masuk surga. InsyaAllah pagi hari ini Ustadz Fatur Rahman Kamal tetap akan mendampingi kita. Dan alhamdulillah ini untuk hari ini kita tidak bisa live karena suatu hal, yaitu HP-nya ini masih dalam pertanyaan, belum bisa dijawab oleh bagian IT. Apakah karena kondisi HP atau ini yang belum ada jawaban, nanti sedang dalam penyelidikan. Oke. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, sebelumnya sambil menunggu Ustadz Fatur Rahman Kamal, saya ingin sampaikan beberapa pengumuman. Alhamdulillah kepedulian untuk Masjid Darul Muttaqin semakin hari semakin besar kepeduliannya. Di antaranya karena kita tidak bisa pungkiri bahwa sebahagian dari jamaah yang aktif di Masjid Darul Muttaqin ini adalah jamaah senior yang biasanya sudah mempunyai kebutuhan khusus. Jadi alhamdulillah dari situ, dari pengamatan beberapa jamaah, kemudian dari hasil pengamatan itu membuat sebuah tindakan, sebuah inisiatif yang yaitu diantaranya yang pertama, kemarin kita sudah ketahui bersama adanya pengadaan genset. Dan alhamdulillah genset sudah ada yang berinisiatif sehingga setiap azan, saat azan dikumandangkan 5 waktu di Masjid Darul Muttaqin ini tetap bisa berkumandang walaupun listrik PLN padam. Alhamdulillah sudah dalam pengerjaan, kemudian dana sudah dikirim, dan kemudian penataan sedang dalam pelaksanaan. Yang kedua, belajar dari beberapa kejadian di masjid kita yang sepuh, baik ada beberapa yang tiba-tiba sakit dan sebagainya. Tiba-tiba ada sesuatu yang khusus, misalnya yang baru saja kita ketahui bersama, ada Bapak Samsul Bahri ketika langsung jatuh ketika sedang belajar menjadi imam sholat. Maka dari inisiatif beberapa jamaah perlunya pengadaan alat-alat pertolongan pertama pada kecelakaan, ada hal-hal yang darurat, dan untuk itu alhamdulillah dari jamaah itu sudah ada yang berinisiatif menyiapkan gerahbar, bersedekah gerahbar, ada yang bersedekah oksigen, tabung oksigen dan lain sebagainya. Monggo nanti ini di sini juga ada beberapa yang berkompeten dalam keadaan darurat, misalnya keadaan darurat seperti itu. Jadi nanti sumbangan-sumbangan dan apa yang diperlukan bisa kita bicarakan bersama. Yang jelas sudah ada di tempat kita, yang ada itu gerahbar, kemudian tabung kesehatan, tabung oksigen. Nah ini nanti ini yang perlu juga mungkin kita tensi dan lain sebagainya. Monggo nanti di sini ada banyak ahli medis yang bisa sekali lagi kita berdiskusi apa yang sebaiknya disediakan di masjid kita, sehingga ketika ada kondisi darurat semuanya bisa teratasi dengan baik. Demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu, perlu kami ketahui juga, perlu kami sampaikan pengumuman yang ketiga. Sekali lagi banyak dari kita jamaah itu yang sudah senior, ada berkebutuhan khusus, ketika di kamar mandi itu tidak mampu untuk duduk di kloset jongkok.
Nah, kita punya 4 kamar mandi. Alhamdulillah ada yang sudah berinisiatif dari jamaah kita dan juga telah menyumbangkan kloset serta pemasangannya lengkap. Jadi nanti insya Allah untuk kamar mandi bagian putri 1 jongkok 1 duduk, dan untuk yang putra 1 duduk 1 jongkok, dan itu alhamdulillah semua dari jamaah. Nanti semua kalau sumbangan atau sedekah yang terkait dengan sedekah infak berupa uang itu bisa ditransfer langsung atau disampaikan ke Bapak Siddiq Azhari untuk disampaikan atau ke rekening Masjidul Muttaqin. Alhamdulillah. Maaf, nama Bapak Siddiq Azhari saya sampaikan di sini, itu juga menjadi salah satu faktor yang menjadi infak atau sedekah di Masjid Darul Muttaqin ini menjadi lebih baik lagi karena ada kepercayaan adanya, selain memang Pak Siddiq beliau itu adalah kompeten di bidang keuangan karena beliau seorang akuntan. Alhamdulillah Ustadz Fatur Rahman Kamal sudah bersama kita, maka saya tutup pengumumannya, kita langsung berikan kepada Bapak Ustadz Fatur Rahman, kepada Al-Mukarram Ustadz Fatur Rahman Kamal, dipersilahkan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, allazi hadana bil Qur'an wa arsyadana bil Islam, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidil awwalin wal akhirin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala tariqihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah jemaah sekalian, kita teruskan kajian tentang pokok-pokok atau perkara-perkara yang wajib diketahui dan tidak boleh diabaikan. Pada pembahasan terakhir kita membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Tidak ada dari seorang anak yang terlahir dari rahim ibunya kecuali dilahirkan di atas fitrah. Fa abawahu yuhawwidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Maka kedua ibu bapaknya lah yang menjadikannya Yahudi dan menjadikannya Nasrani dan menjadikannya Majusi, penyembah api. Kama tantijul bahimatu bahimatan jam'a, seperti halnya binatang piaraan yang juga melahirkan hewan yang paripurna seperti induknya, maka tentu kita tidak mendapatkan sesuatu yang cacat. Hadis disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Summa yaqulu Abu Hurairah, kemudian Abu Hurairah berkata, Iqra'u in syi'tum, jika kalian berkehendak maka bacalah
Artinya apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang fitrah itu sesuai dengan surat Ar-Rum ayat 30, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillahi dzalikad dinul qayyim. Adalah fitrah Allah yang telah dipatrikan, yang telah difitrahkan kepada semua umat manusia, dan tidak ada la tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan di dalam ciptaan Allah tersebut. Dijelaskan oleh para ulama, la tabdila li khalqillah itu ada dua arti setidaknya. Pertama, fitrah tersebut tidak ada pembedaan di antara umat manusia. Tidak ada diskriminasi, semuanya orang pada dasarnya itu diciptakan dalam keadaan beriman kepada Allah. Jadi tidak ada Allah membeda-bedakan. Makna yang kedua itu maknanya larangan. Karena Allah menciptakan kita pada fitrah yang sedemikian lurus, bersih, maka jangan ada upaya untuk merubah fitrah itu. Misalnya menjadi orang kufur, menjadi orang musyrik, jangan ada. Dua maknanya. Maka para ulama mengatakan, kalau ada orang kemudian menjadi penganut Yahudi atau Nasrani, atau bahkan menjadi penyembah api, itu sesungguhnya tanggung jawab kedua ibu dan bapaknya. Jadi pada dasarnya semua umat manusia berada dalam keadaan fitrah. Nah, ini pula dijelaskan di dalam satu hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis qudsi. Apa bunyinya? Allah berfirman, Inni khalaqtu ibadi, sungguh aku, kata Allah, telah menciptakan hamba-hambaku hunafa'a, semua mereka dalam keadaan lurus. Faja'athumus syayatin, lalu datanglah setan-setan kepada mereka, fajtalathum an dinihim, setan-setan itulah yang menyesatkan mereka dari din atau agama mereka yang lurus. Wa harramtu alaihim ma ahlaltu wa harramat alaihim ma ahlaltu lahum. Setan-setan itulah yang kemudian mengharamkan apa yang sesungguhnya telah aku halalkan, atau sebaliknya, dihalalkan oleh Allah kemudian mereka haramkan, atau diharamkan lalu mereka halalkan. Hadis riwayat Muslim. Nah, karena itu jamaah sekalian, di dalam surat Al-Anbiya, Al-Anbiya ayat 25, tegas Allah menjelaskan titik pertemuan dan persamaan dakwah para nabi dan para rasul itu pada menyembah kepada Allah. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi
annahu la ilaha illa ana fa'budun. Ya. Dan tidaklah kami mengutus sebelummu wahai Muhammad seorang rasul pun kecuali kami wahyukan, kecuali kami ajarkan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang pantas disembah kecuali aku, kata Allah. Sudah jelas sekali. Ya. Demikian pula itu tadi di dalam surat Al-Anbiya 25. Dalam surat An-Nahl ayat berapa nih? 26. Nanti dicek ya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Ya. Allah menjelaskan bahwa semua nabi dan para rasul datang kepada umatnya dengan mengajarkan tauhid dan mendakwahi mereka untuk menyembah Allah yang esa dan menjauhi segala sesuatu yang disembah selain Allah. Berikutnya di dalam surat Al Imran ayat 64. Ya. Qul ya ahlal kitab, katakanlah wahai Muhammad, wahai para ahli kitab. Siapa mereka? Yahudi dan Nasrani. Ta'alau ila kalimatin sawa. Marilah kita menuju kepada kalimat yang sama. Bainana wa bainakum. Antara kami dan antara kalian. Tidak ada suatu kalimat yang berbeda. Apa itu? Alla na'budu illallah. Agar kita tidak menyembah, menghambakan diri kecuali kepada Allah, wala nusyrika bihi syai'an, dan agar kita tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan, dan agar sebagian di antara kita tidak menjadikan sebagian yang lain arbabam min dunillah, tandingan, Tuhan-Tuhan tandingan selain Allah. Fa in tawallau, wahai Muhammad, jika setelah engkau dakwahi mereka dan mereka berpaling, mengabaikan, faqulu, maka cukuplah bagi kalian untuk mengatakan isyhadu bi anna muslimun. Saksikanlah kami adalah orang-orang muslim. Saya bacakan kata para ulama, wa hadzal khitab. Nah, pesan ini ya ummu ahlal kitab minal yahudi wa man nasara wa man jara majrahum. Pesan ini berlaku umum kepada ahli kitab baik dari kelompok Yahudi dan Nasrani serta siapa yang serupa dengan mereka. Ya. Dan yang disebut dengan kalimatun sawa, kalimat yang sama, allati yastawil jami' fiha, semua orang sepakat, ya. Wala yakhtalifuna haulaha, dan tidak ada yang berselisih. Apa itu? Ad-da'watu ila ifradillahi bil ibadah, yakni dakwahnya setiap nabi dan rasul untuk mengesahkan Allah, untuk menjadikan Allah
satu-satunya zat yang berhak disembah. Wa alla yattakhidha ba'dun nasi ba'dan arbaban min dunillah, dan agar sebagian manusia tidak menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan. Jadi kalau panjenengan membuka di YouTube ya, terutama di daerah kayak Asia Tengah, India, itu ada tokoh-tokoh yang ya dia jadikan berperan sebagai Tuhan. Ya. Dulu ada katanya orang yang punya kesaktian, tangannya dimasukkan ke tepung, lalu tangannya diangkat, yang jatuh kemudian butiran-butiran emas. Kemudian macam-macam bentuk manusia itu. Lalu murid-muridnya datang mencium telapak kakinya. Nah, kayak begitu. Yang seperti ini banyak terjadi. Ini namanya menjadikan manusia itu sebagai tandingan Tuhan. Ya, dan seterusnya. Itu contoh-contoh yang sedemikian panjenengan bisa melihat di masyarakat, sebagian masyarakat ya. Juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Rasulullah bersabda, al-anbiya, para nabi itu, semua nabi, ikhwatun, adalah bersaudara li'illat ya, banyak keluarga Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Muhammad, Nabi Nuh, Nabi Harun, dan semuanya itu mereka keluarganya banyak ya. Ummahatuhum syatta, ibu mereka juga tentu banyak. Karena tidak mungkin satu nabi keluar dari rahim dua orang ibu, nggak mungkin. Ya, mesti Nabi Isa dari rahim Maryam, Nabiullah Muhammad dari rahim seorang Aminah misalnya. Ibu mereka banyak, keluarga mereka juga masing-masing. Dinuhum wahid, tapi agama mereka satu. Tadi disebut pada ayat sebelumnya, tidak ada nabi yang neko-neko ngajarkan ada Tuhan selain Allah. Itu tidak mungkin. Lihat saja apapun dan siapapun nabi itu mesti mengajarkan Tuhan itu satu. Nah, kita lihat juga pada poin berikutnya di dalam surat Alu Imran, dicatat ayat 79 sampai 80. Maka li basyarin an yu'tiyahul kitaba wal hukma wan nubuwah thumma yaqula linnas kunu ibadan li min dunillah. Tidaklah mungkin bagi seorang manusia seperti Muhammad alaihissalam, Isa, Musa ya, dan lain-lainnya diberikan anugerah oleh Allah berupa Alkitab ya. Bahkan mereka diberikan kekuasaan dan kenabian seperti Nabi Allah Sulaiman, seperti Nabiullah siapa mereka para raja ya, Daud ya, dan diberikan anugerah kenabian. Tidak mungkin bagi mereka ini untuk kemudian berkata kepada manusia, jadilah kalian semua hamba-hambaku. Tidak mungkin.
Jadi kalau ada orang datang kepada kita dan kemudian kita disuruh menjadi hamba dia, pasti keliru. Itu udah pasti. Tidak perlu ribet, tidak perlu rumit untuk memahaminya. Ini Allah mengatakan demikian. Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Akan tetapi pasti mereka akan mengajarkan murid-muridnya, jadilah kalian hamba-hamba yang rabbani, sadar akan keberadaan Allah. Karena itulah yang diajarkan kitab, dan itulah yang diajarkan oleh para nabi. Wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba, dan tidak mungkin juga mereka para nabi itu memerintahkan kita untuk menjadikan para malaikat dan nabi-nabi itu sebagai tandingan bagi Tuhan. Itu tidak mungkin. Aya'murukum bil kufri ba'da idh antum muslimun, ya. Tidaklah mungkin ada nabi yang memerintahkan kita dengan kekufuran justru setelah kita semuanya pasrah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Pak Lasiman ini paham betul. Karena dulu beliau tetangga sebelah. Sekarang sudah di dalam. Ya Pak ya. Ini kita bicara tentang tidak mungkin Nabi itu ngajak umatnya untuk mempertuhankan para Nabi, tidak mungkin. Kalau ingin tahu ayatnya apa, ikuti YouTube-nya Pak Lasiman. Nah, ini penegasan saja. Jemaah kita ini, insya Allah jemaah kita ini tidak ada yang baru, semuanya tahu. Hanya saya menegaskan kalau sudah tahu di masjid ini, besok kalau sudah menyusul Pak Samsul jangan bingung menjawabnya. Itu aja. Ya kan? Nanti ditanya man rabbuka malah bingung. Lah dulu kan sudah diingatkan di Darul Muttaqin gitu. Ya. Jadi ibu bapak, kalau ada sesuatu yang mengagetkan, ibu bapak tentu pernah melihat bagaimana orang kaget gimana sih? Jangankan peristiwa alam sampai apa ya? Lah Allah yarham Pak Samsul meninggal aja ya kaget. Ya gimana nggak kaget? Nggak ada tanda-tanda. Nggak, yang tanda zahir sebetulnya ada tanda-tanda, cuman batin ini terlalu kotor untuk menangkap signal dari Allah itu. Dari pagi sebelumnya Pak Samsul sudah ngasih signal beliau akan pamitan nanti, cuman kita nggak tahu. Mungkin kita tidak sangat tajam menangkap itu. Di dalam, coba buka surat Maryam ayat 88 sampai 95 ya. Ini biar gampang, langsung kita bacakan artinya ya. Maryam. Ya. Ayat 88 sampai 95. Di sini Allah bercerita tentang sesuatu yang sangat mengagetkan, bukan hanya bagi manusia tapi bagi alam semesta ini. Saya bacakan ya. Dan mereka berkata, Allah yang Maha Rahman itu punya anak ya. Ada yang mengatakan demikian. Sungguh kamu telah membawa sesuatu yang sangat mungkar, kata Allah. Hampir saja langit itu pecah dan bumi itu terbelah dan gunung-gunung itu runtuh karena ucapan tersebut.
karena mereka menganggap Allah yang Maha Rahman punya anak. Ya. Dan tidak mungkinlah bagi Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Ya. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi melainkan akan datang kepada Allah yang Maha Pengasih sebagai seorang hamba. Ya. Dia Allah benar-benar telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Ya. Dan setiap orang dari mereka datang kepada Allah sendiri-sendiri pada hari kiamat. Dan kita sudah menyaksikan, ya Pak Romo Narto, mesti Romo Kiai kita, jelas Mbah kita meletakkan Pak Samsul sendirian tuh Mbah, sendirian. Pak Samsul enggak sama siapa-siapa. Itu persis seperti hadis Nabi, kalau ada jenazah yang diantarkan, pengikutnya itu 3. Pengikutnya itu 3. Yang satu enggak bisa kemana-mana. Yang satu hanya bisa sampai di atas liang lahat saja. Paling banter meletakkan jenazah di liang lahat itu. 2 ini balik, tidak ikut. Yang satu yang tetap ikut. Nah, yang satu itu apa? Harta benda. Saya lihat ibu, putra-putri beliau juga ya hanya sampai di liang lahat saja, di atas kuburan. Bahkan Pak Budi, Pak Is pun sekali ya, yang nerima jenazah nggak berani ikut, ya toh, ya Pak Budi ya, ya sama satu putra 3, ya kan. Begitu sudah kita lihat Pak Samsul, Allah yarham, sudah menatap ke arah kiblat, pipinya sudah bersentuhan dengan tanah, diganjal di bantalnya, tidak membawa bantal dari rumah juga, ya kan? Naik. Jadi yang membaringkan pun juga naik, ya kan? Ini Pak Budi masih sehat sini, Pak Is sama putra beliau. Nah, ini balik semuanya, karena selesai kita berdoa, saya sendiri pamit. Habis saya pimpin doa, udah pamit. Keluarga pun juga ya habis mimpin doa, pamit. Tersisalah satu itu. Nah, satu itulah yang menjelma menjadi sosok yang begitu indah dan tampan, cantik rupa. Saya juga belum ketemu tuh. Datang, wajahnya begitu indah. Pak Samsul juga enggak kenal, tapi Nabi memberitakan, Anda siapa? Enggak kenal. Pokoknya bahasa kita, Allahumma abdillahu daran khairun min dari. Ya Allah, gantikan buat jenazah ini rumah, istana yang jauh lebih megah dari rumah yang ditinggalkan. Seluas rumah Pak Samsul yang kita lihat itu, yang kita suani waktu itu. Wa ahlan khairan min ahli, keluarga yang lain kan masih di atas bumi, di dunia, tapi Allah menghadirkan bagi orang yang meninggal itu. Jadi nggak ada kesepian. Berapa luasnya? Kata Rasulullah, dibukakan kayak jendela itu sejauh mata memandang. Jadi udah enggak ini. Itulah yang disebut raudhatun min riyadil jinan, taman di antara taman surga. Nah, itu dahsyat, hanya itu saja, ya kan. Jadi sendiri, tapi sendirinya itu kan jasadnya, tapi kenikmatan, wah
itu sudah nggak bisa diuraikan. Mala ainun ro'at, mata nggak pernah memandang. Wala uzunun sami'at, telinga juga nggak pernah mendengar. Betapa dahsyatnya, indahnya. Wala khatar ala qalbi basar, benak kita pun nggak bisa membayangkan. Nah, ini kita dalam rangka mempersiapkan diri. Jadi besok nggak kaget gitu loh. Nah, yang lebih mengagetkan, ada orang yang berkeyakinan seperti itu. Apa keyakinannya? Allah punya anak, Allah macam-macam lah ya. Tetapi sebagai sebuah keyakinan yang diyakini oleh manusia, yaitu pilihan dia, lakum dinukum waliyadin. Kalau saya dan kita membaca keterangan ayat Quran dan penjelasan para ulama, itu bukan untuk ngenyek orang lain, Bu. Ini saya sampaikan, bukan untuk mencela orang Yahudi, bukan untuk merendahkan orang Nasrani, bukan. Kalau saya menyampaikan ini hanya untuk memantapkan saya sendiri dan panjenengan, bukan untuk mencela orang. Dilarang di dalam Al-Quran, walaupun itu salah. Walaupun itu salah. Tapi wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah, jangan kalian pernah mencela orang yang menyembah selain Allah, fayasubbullaha adwan bighairi ilm, karena nanti mereka balik mencela Tuhan yang kalian sembah. Oleh karena itu legowo saja. Jadi enggak usah kemudian stres gitu. Penduduk bumi ini mungkin sekarang sudah berapa? 8, 9, 10 miliar. Jangan kira kita paling banyak, enggak. Jadi umat Islam itu mungkin hanya seperberapa ya. Siapa yang tahu populasi dunia itu? Mungkin satu, saya nggak nyampe. Ini bukan mayoritas. Jadi mohon izin, orang yang ingkar kepada Allah masih lebih besar daripada orang yang beriman. Jatuh itu, tapi memang kurang kuat, bukan karena ada jin. Ya. Nah, jadi jamaah sekalian, sekali lagi saya sampaikan, kalau kita membaca seperti ini, ya tujuannya bukan untuk menghina orang, bukan untuk mencemooh orang, bukan untuk merendahkan orang. Kalau kita sampaikan sedemikian ini agar kita semakin mantap, yakin seyakin-yakinnya. Nah, sekarang kita masuk kepada lalu seperti apa kita menerapkan iman yang sudah 2 atau 3 kali kita bahas ini dalam keseharian kita. Ini organ tubuh kita, para ibu, para bapak yang saya muliakan. Ya. Kalau pada Jumat lalu saya mengingatkan tentang hadis dalam Bukhari Muslim, Nabi mengajarkan kita doa, Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ya Allah, jadikan cahaya di dalam qalbuku. Wa fi lisani nura, di dalam lisanku ada cahaya. Wa fi basari, naik ke sini, dalam pandanganku ada cahaya. Wa fi sam'i, pindah ke kiri kanan ini, di dalam pendengaranku ada cahaya. Terus kemudian pindah ke kanan, wa an yamini nuran,
sebelah kananku cahaya, an yasari nuron, sebelah kiriku cahaya, wa min fauqi, dari atasku cahaya, wa min tahti, bawahku cahaya, wa min amami, depanku cahaya, wa min khalfi, bagian belakangku ada cahaya. Kemudian waj'alli nuran, jadikan untukku cahaya, wa a'zim liya nura, dan agungkanlah cahaya itu untukku. Pada riwayat yang lain ditambah lagi, wa fi basyari nura, dalam kulit wajahku cahaya, wa fi dami, di dalam darahku cahaya, wa fi 'izami, dalam tulangku ada cahaya, waj'alni nuran, dan jadikan aku cahaya. Kalau sudah cahaya semua kok kesasar, kebangetan. Iya kan? Itu kan keterlaluan, terlalu, kata Roma Irama. Jadi kalau orang bisa kesasar, itu kemungkinan tempatnya itu gelap, kan begitu. Tapi kalau tempatnya itu terang, atas, bawah, kiri, kanan, muka, belakang, kayak kita begini nih, kan terang banget. Ya. Tidak mungkin orang itu bisa salah jejak. Nah, ini yang terus kita saling mengingatkan. Karena itu lisan kita itu punya kewajiban yang disebut dengan amalul lisan. Apa contohnya? Kalau dalam iman kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Nah, contohnya Pak Samsul, lisannya di akhir hayatnya ya di mihrab ini, ya kan? Itu sudah jutaan orang yang terinspirasi. Sampai hari ini masih saya dapat notifikasi reel Anda dibagi lagi gitu. Entah berapa orang sudah menyaksikan. Pak Samsul udah nggak tahu tuh. Kan beliau nggak mungkin update ya. Lisannya jelas sekali. Setiap kita mengucapkan Al-Fatihah, tapi apakah akhir hayat kita Al-Fatihah? Itulah rizki dari Allah. Ya kan? Jadi setelah itu pun juga begitu beliau tersadar naik mobil yang diucapkan la ilaha illallah, sampai napasnya sudah mulai menipis, yang tersisa Allah, Allah, Allah. Padahal beliau punya istri, nggak nyebut tuh nama istrinya. Ini kesaksiannya Mas Tommy ya, Mas Tommy yang mendampingi beliau di kendaraan. Beliau punya anak yang disayangi, juga nggak kesebut. Ustadz Reza yang mendampingi beliau juga nggak disebut. Yang kesebut adalah Allah, Allah, Allah. Jadi kalau ibu mendengar cerita Bilal bin Rabah, dia ditindih dengan batu panas di atas gurun. Kemarin aku haji, itu panas tembus di angka 50 derajat Celcius, panas sepol. Kayak jenengan berada di depan tungku. Sekarang batu itu ditindihkan. Kalau beliau terdengar mengucapkan la ilaha illallah, semakin disiksa. Hanya mampu mengucapkan ahad, ahad, ahad. Nah, itu persis itu. Itu jadi boleh kita kata betapa dahsyatnya lisan yang sudah dicahayai, ya kan? Ya, jadi qaulul lisan, lisan itu berucap. Nabi pun mengatakan, man kana akhiru kalamihi, siapa saja yang akhir ucapannya di dunia la ilaha illallah dakhalal jannah,
pasti masuk surga. Nah, ini enak banget tuh, enak banget. Amalul lisan. Jadi lisan kita ini punya ucapan. Sekarang apa amalannya juga? Ya, qaulul lisan, amalul lisan, zikrullah, tasbih, doa, ucapan yang baik. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut. Iman kepada Allah ukurannya adalah handphone ini paling gampang. Ibu bapak hari ini statusnya apa? Ya buka aja. Ya. Jadi sekarang ya sebetulnya surga dan neraka kita bisa dilihat dari handphone sebetulnya. Ya. Jadi kalau kita melihat di sini ya macam-macam tadi. Tapi ya karena sahabat-sahabat kita ini orang baik, dia hanya nulis menjadi orang baik pun pasti ada yang membenci. Maka fokuslah pada apa yang membuatmu menjadi lebih baik di hadapan Allah tanpa harus mendapatkan predikat baik dari manusia. Kalau statusnya gini kan keren. Tapi kalau statusnya kemudian apa dan apa gitu, ya macam-macam lah status orang itu. Ya panjenengan bisa ngelihat lah di sini itu. Jangan lupa ya. Jadi amar ma'ruf, nahi mungkar dan seterusnya. Begitu kita ada yang meninggal, innalillahi wa inna ilaihi rajiun dan seterusnya. Wa qaulul qalbi. Qalbu kita ini juga punya perkataan. Apa perkataan qalbu? Qalbu itu meyakini ada berita inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia Bapak Syamsul Bahri. Wah langsung inna lillahi. Walaupun kita kaget, kaget. Saya itu percaya nggak percaya juga. Sampai saya dapat WA dari Bu Agus karena pas rapat Pak, suara nggak begitu jelas. Begitu dapat WA, wah innalillah, mantap. Tapi itulah baru keyakinan kita bahwa kematian pasti akan menemui. Ya kan? Orang yang tadi pagi masih ngaji sama kita, sehat jasadnya, bahkan beberapa saat masih bisa belajar tahsin dengan praktikum jadi imam, nggak pernah terbayangkan. Tapi begitu peristiwa itu terjadi, berita sudah fix, sudah ucapan kita ya sudah, kita meyakini kullu nafsin za'iqatul maut. Apa perbuatan kolbu? Cinta, al-hubb. Semua orang cinta Pak Samsul, apalagi keluarga. Tapi mohon izin, cinta yang tertinggi adalah melepaskan Pak Samsul kembali ke tanah, tentu kepada Allah. Saya belum menemukan orang muslim secinta-cintanya orang muslim lalu jasad suami atau istrinya dibalsem. Tidak ada. Kurang apa cintanya para sahabat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sampai Umar bin Khattab saking cintanya penuh emosi. Yang bilang Muhammad mati tak penggal lehernya. Emosi Pak, nggak nyangka. Ya kan? Tapi apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Menenangkan beliau dengan cara yang sangat adem. Apa? Siapa yang menyembah Muhammad, faktanya Muhammad jasadnya telah kaku menjadi mayat. Tapi siapa yang menyembah Tuhannya Muhammad, maka Tuhan Allah Maha Hidup dan tidak pernah mati. Baru tersadarkan Umar bin Khattab.
Jangankan kita, jangankan keluarga. Cinta kepada Pak Samsul atau siapapun. Tapi cinta yang tertinggi adalah merelakan dia kembali ke tanah. Nah, siapapun itu. Dan seterusnya. Ada rasa takut. Khauf, ya kan. Jadi ketika kita memakamkan, nah kita juga mesti itu ada rasa. Dulu siapa yang meninggal di yang pas musim waktu itu hujan sangat deras ya, sampai pemakaman siapa Bu? Iya, saya ingat saya ikut memakamkan itu di daerah Godean ke arah timur, itu sudah menjelang maghrib. Kan tidak banyak yang berangkat waktu itu, saya termasuk yang berangkat. Saya minta Faiz santri turun karena belum ada yang turun ke liang lahat. Bayangkan waktu sudah menjelang azan nih maghrib. Faiz itu pucat. Saya bilang, kenapa pucat? Baru kali ini turun di kuburan Ustaz. Praktikum langsung nyambut memegang jenazah itu. Ada rasa takut. Ya bukan takut karena apa gitu, tapi siap nggak siap gitu kan. Kan ada rasa seperti itu. Tapi kalau sudah takut kayak begitu, bukan kemudian lari. Tapi yang bisa kita lakukan, saya pernah cerita waktu kami mau landing di Beijing, dari atas kelihatan terang, tapi kok bisa di bawah itu banyak cahaya lampu kota. Dan pesawat ini berputar, nggak jadi turun. Begitu turun nggak jadi, langsung naik. Begitu naik terhempas ke atas, ke bawah, ke samping. Semua zikir sudah kita ucapkan. Kayaknya ngelihat di jendela hanya ada gunung-gunung yang di Beijing itu. Rasa ngeri, rasa takut, macam-macam bercampur menjadi satu waktu. Jadi al-khauf, ya. Itulah perbuatan kolbu. Jadi kalau orang ngelihat kematian, hatinya enggak bergetar, ya memang kayaknya perlu diasah lagi, gitu. Perlu dibersihkan lagi. Itu kolbu, ya, ya kan. Ikhlas, tawakal, ya tawakal. Kita mau apa gitu? Ya, jadi ya enggak bisa apa-apa. Begitu meninggal ya sudah, la haula wala quwata illa billah, meninggal dunia. Ya. Kemudian amalul jawarih. Ya kalau ini konkret. Organ fisik kita ini punya amalan, ya sholat, kita hadir ngaji dan seterusnya itu. Kita ruku, kita sujud dan seterusnya itu. Nah jadi intinya iman itu akan manifest, akan wujud dalam keseluruhan organ kita. Dari rambut yang beriman. Mohon izin, selain dia adalah mahkota bagi para wanita, tapi di situ ada ujian. Rambut yang beriman, dia tidak akan dipamerkan bagi orang yang tidak berhak, kan gitu. Rambut pun juga demikian, sampai ujung kaki kita yang ke bawah itu. Jadi kalau ada cahaya dalam doanya itu semuanya cahaya gitu ya, nur. Jadi kalau wajar kalau Rasulullah kemudian nanti menandai umatnya itu, kita kan nggak pernah ketemu Nabi, tapi nanti wajah orang-orang yang berwudu itu akan bercahaya. Saya punya banyak teman dari kawasan Afrika ya, walaupun kulit mereka itu hitam. Dan saya pernah nanya, perempuan cantik di kalangan Anda itu yang seperti apa? Semakin mengkilat hitamnya, semakin cantik. Ya. Jadi semakin kayak minyak itu, dahsyat hitamnya itu semakin cantik. Meskipun demikian Pak, akan berbeda orang Afrika yang selalu
dibasuh wajahnya dengan air wudhu dengan yang tidak. Bahkan ibu-ibu juga sama kok. Wanita muslimah yang selalu kena air wudhu dengan wanita non muslimah itu terlihat loh Bu. Kita aja di jalan bisa membedakan loh. Ini muslim feeling. Ya kan tidak mungkin kita nanya KTP Bu, KTP mana? Enggak, tapi ada batin aja gitu ya. Nah, maka Nabi mengatakan al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu para bunda, itu cabangnya itu bisa 60 lebih cabang. Banyak iman itu, bukannya syahadat. Memang yang paling tinggi ketika kita bisa mengucapkan la ilaha illallah. Tapi hati-hati, kalau kita di jalan ada paku, kita sempat ngambil menyingkirkan, itu juga bagian daripada iman. Dan banyak lagi yang lain-lain. Sampai para ulama menulis kitab Syu'abul Iman, cabang-cabang keimanan. Nyuguhkan teh di pengajian itu juga keimanan. Ya macam-macam, ada snack, ada macam-macam. Jadi semakin bagus snacknya, semakin tinggi tingkat imannya itu. Tapi ini nggak nyindir, emang betulan. Jadi nggak usah repot kalau saya sih. Ya kapan hari ada soto, kapan hari. Ya perlu juga ya Pak Sofyan ya. Perlu juga itu soto. Ya kita latihan nyoto bareng di Darul Mutakin nanti kita. Jadi Bapak Ibu percaya sajalah di surga itu ada soto. Jadi lebih enak daripada soto di dunia. Ya jadi latihan menikmati surga dengan apa yang ada di dunia. Ya. Baik. Ya. Nah iman kita ini jemaah sekalian bisa juga nambah, bisa juga kurang. Gampang saja mengeceknya itu, kalau ketaatan kita bagus berarti imannya nambah. Kalau ketaatan kita turun berarti imannya sedang turun, gampang saja. Jadi nggak usah ke laboratorium, nggak usah ke Prodia ya. Nanti ngecek nih iman saya naik apa turun. Ya. Jadi ya itu saja dulu. Nanti kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya dan kesabarannya. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini kita mendapatkan pencerahan kembali dari Ustadz Fatur Rahman Kamal. Semoga menjadikan kita insya Allah ketika berpulang nanti dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin. Baiklah bapak-bapak, kita tutup dengan mengucap hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, yang ibu-ibu monggo, bapak-bapak ada sedekah sayur untuk dimasak hari ini dan hari esok, monggo bisa diambil dari jamaah. Jazakumullah, semoga menjadi amal jariah kepada ibu yang telah bersedekah.